Baiklah, untuk anak-anak kelas 10 berkenan dengan waktu sudah menunjuk jam 8. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak kelas 10, melihat dari jadwal pembelajaran pada pertemuan kali ini, jadi kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Jadi sebelumnya materi sudah disajikan mengenai nilai-nilai yadnya, baik itu definisi yadnya, termasuk kuantitas dan juga kualitas daripada yadnya, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari nilai-nilai yadnya yang terdapat di dalam kitab suci Ramayana. Jadi pada pertemuan sebelumnya telah diulas mengenai nilai yadnya. Jadi pagi hari ini untuk mengingat dan sebelum kita melanjutkan kembali dalam cerita Ramayana, mari kita mengingat sedikit tentang nilai yadnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang yadnya secara lengkap, tentu saja kita mendapatkan tujuan umat manusia melaksanakan yadnya. Nah, ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, melihat dari tujuan umat manusia melaksanakan yadnya, ada yang masih ingat nggak? Ini semangat sekali, udah angkat tangan ini 2 orang. Silakan untuk Komang Tisya. Silakan disampaikan. Selamat pagi. Pagi. Tujuan umat manusia melaksanakan yadnya adalah 1. Untuk menyampaikan rasa terima kasih. 2. Untuk mengamalkan ajaran Weda. 3. Untuk meningkatkan kualitas diri. 4. Untuk penyucian. Dan terakhir, untuk dijadikan sarana mendekatkan diri dengan Tuhan. Terima kasih. Ya, Komang Tisya, berarti minggu lalu menyimak dengan baik ini. Jadi setelah kita mempelajari tentang yadnya, jadi kita dapat mengambil apa tujuan kita sebagai umat manusia melaksanakan yadnya tersebut. Tadi disampaikan oleh Komang Tisya, kelas 10 AP9 nomor 35. Benar ya? Ya, benar Pak. Ya. Jadi disampaikan oleh Komang Tisya tadi, pelaksanaan yadnya. Yang pertama, Pak tambahkan di sini kewajiban ataupun hak ataupun kita apa? Kesadaran dalam pelaksanaan Trirena. Jadi kita di awal terlahir sudah memiliki hutang. Jadi ada kewajiban untuk membayar hutang. Baik hutang terhadap Dewa Rena, Resi Rena, dan juga Pitra Rena. Jadi ada kewajiban yang harus kita laksanakan dengan beryadnya. Itu dia. Terus selanjutnya, untuk menyampaikan rasa terima kasih, kita bersyukur, berterima kasih apa yang diberikan pada kehidupan ini. Jadi kita berterima kasih dengan melaksanakan yadnya. Untuk mengamalkan ajaran Weda, pengetahuan suci. Jadi di dalam agama Hindu, kitab suci ataupun pengetahuan suci Weda itu kita amalkan dengan beryadnya. Untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi
kita sebagai manusia tentu saja ingin meningkatkan kualitas diri dalam diri kita agar lebih baik lagi dan sesuai dengan ajaran Weda, kebenaran. Untuk penyucian, dan juga tadi disampaikan, ini dijadikan sarana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, melihat daripada tujuan ini, sehingga dapat kita mengambil pedoman dari kitab suci Ramayana. Makanya, kita mempelajari nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Karena di dalam kitab Ramayana banyak memberikan tata cara bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan, meningkatkan kualitas diri. Nanti kita ambil dari epos Ramayana. Oke, bagus sekali di awal untuk pemanasan ya. Untuk selanjutnya, kita mengingat lagi pengertian Ramayana. Nah, kita sebelum mengambil nilai-nilainya dalam kitab suci Ramayana, apa itu Ramayana? Ada yang mau nggak memberikan tanggapan? Intan Pratiwi. Silakan Intan Pratiwi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ramayana dari bahasa Sanskerta, Ramayana yang berasal dari kata Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama, adalah sebuah cerita epos dari India yang digubah oleh Valmiki atau Valmiki dan Balmiki. Bisa diterima, Pak? Ya. Jadi Intan Pratiwi kelas 10 AP10 nomor 18. Benar? Ya. Benar, Pak. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Intan ya. Jadi ini sebelumnya disampaikan sudah dijelaskan materinya. Ramayana disampaikan tadi oleh Intan berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Rama dan Ayana. Di mana Rama adalah seorang putra dalam kepercayaan Hindu adalah awatara dari Dewa Wisnu. Titisan dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia sebagai seorang putra raja di kerajaan Kosalda, ibu kota Ayodhya. Itu dia. Ayana dapat diartikan sebagai perjalanan, sehingga dapat disimpulkan Ramayana, yaitu adalah epos perjalanan Rama. Itu intinya. Ya. Kitab Ramayana merupakan bagian dari Itihasa yang menceritakan tentang kepahlawanan Rama. Di mana Itihasa ini adalah bagian dari Weda, yaitu Weda Smrti. Tadi disampaikan juga, Ramayana ini ditulis, digubah oleh Resi Walmiki atau Valmiki. Ya. Di mana Resi Walmiki diberikan anugerah oleh Dewa Brahma agar dapat memiliki kemampuan melihat kisah awatara Dewa Wisnu dari turun sebagai Rama sampai kembali menjadi Dewa Wisnu. Nah, isi dari cerita ini adalah tentang turunnya awatara Rama menyelamatkan umat manusia dari kehancuran moralitas yang ditokohi oleh Raja Raksasa Rahwana. Nah, pada perkembangan sekarang, kita juga menghadapi berkurangnya moralitas, terutama bukannya sekarang dari raksasa ya. Cuman sekarang yang kita hadapi itu dari dalam diri kita dulu.
Bagaimana kita memperbaiki moralitas dalam diri kita. Nah, nanti kita dapat mengambil contoh-contoh nilai yadnya yang terkandung di dalam kitab Ramayana. Agar kita bisa memilih jalan yang baik untuk ke depannya. Nah, itu dari pengertian Ramayana. Jadi kita ulas lagi sedikit sebelum lebih lanjut membahas bagian-bagian ataupun kanda yang terdapat di dalam Ramayana. Selanjutnya, kita mengambil bagian ataupun kanda yang terdapat di dalam Ramayana. Jadi, Resi Walmiki di sini ataupun dalam kitab Ramayana menulis dalam 24.000 sloka yang terdiri dari 7 bagian ataupun kanda. Ada yang masih ingat nggak? Saras Nataliani, silakan. Jadi bagus sekali ini, aktif semua pagi-pagi ini ya. Silakan, Saras. 7 kitab atau kanda, di antaranya Balakanda, Ayodhya Kanda, Brahnya Kanda, Kiskinda Kanda, Sudara Kanda, Yuddha Kanda, dan Uttaran Kanda. Oke. Saras Nataliani, 10 HP5 nomor 29. Benar? Benar. Baik, jadi sudah disampaikan. Jadi Resi Walmiki, kalau Pak ceritakan dari awal, Resi Walmiki ini panjang sekali. Ya, sampai mampu mengubah atau menyalin ke dalam kitab Ramayana ini. Ya, dari kisah beliau menjadi seorang resi. Mungkin nanti dalam pertemuan langsung bisa disampaikan. Nah, beliau menulis dalam 24.000 sloka dan 7 bagian yang disebut dengan Sapta Kanda. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Saras, ya, yang terdiri dari Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan juga Uttara Kanda. Nah, dari bagian-bagian ini, Sapta Kanda, kita mengambil nilai-nilai yadnya yang terkandung di dalamnya, yang nanti bisa kita jadikan contoh ataupun pedoman dalam pelaksanaan kehidupan ke depannya, agar kita memiliki moralitas yang lebih baik. Jadi dasarnya sederhana, apalagi kalian memilih jurusan perhotelan. Nanti kalian juga perlu menyiapkan diri kalian atau persiapan secara mental. Kita membentengi diri kita secara mental, agar kita tidak terpengaruh dari hal-hal yang kurang baik. Apalagi nanti kalian akan terjun ke hotel secara langsung. Jadi banyak godaan. Nah, dengan membentengi, mengambil nilai-nilai yadnya, jadi diharapkan nanti kalian sudah siap untuk terjun di hotel. Contoh sederhana, kalau mental kalian sudah siap, nanti ketika kalian terjun di hotel misalnya, kalian dapat senior yang galak, kalian setidaknya sudah mempersiapkan mental, lebih kuat lagi. Ataupun goda-godaan lainnya. Jangan sampai belum selesai training, ada yang sudah nikah, hamil. Ya, nah di sini kita mengambil nilai-nilai supaya kita lebih kuat lagi, lebih siap lagi dalam moralitas kita. Itu dalam persiapan mental yang dapat kita ambil sebagai contoh. Ya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang Balakanda ini. Sekarang, dari penjelasan Balakanda tersebut, nilai-nilai pancayatnya yang terkandung di dalam Balakanda, apa saja yang kalian dapatkan?
Jadi kalian sudah menyimak, oh balakanda seperti ini loh. Astiti Utari, silakan Astiti. Selamat pagi, Pak. Pagi. Di dalam cerita Balekanda terdapat nilai-nilai pancayatnya. Yang pertama ada dewa yatnya, yaitu saat Dasarata melakukan upacara honiyatnya. Yang kedua ada nilai resiatnya, yaitu Rama mematuhi perintah resi, artinya taat kepada aturan guru. Yang ketiga ada nilai manusayatnya, yaitu Rama melakukan pernikahan. Yang keempat ada nilai fitrayatnya, yaitu Rama mematuhi perintah orang tuanya sebagai sujud bakti dengan kedua orang tua kita. Hutayatnya yaitu Rama membunuh raksasa yang mengganggu Resi Wiswamitra. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalian tidak hanya menyimak cerita ataupun epos kepahlawanan, sejarah kepahlawanan Rama, perjalanan Rama. Ya, kalian di sini sekarang mengambil nilai-nilai dari sejarah kepahlawanan tersebut. Apa yang terkandung di dalam epos Ramayana tersebut. Jadi kalian tidak hanya menyimak setiap bagiannya, kalian dapat mengambil nilai-nilainya. Sama halnya pada pembelajaran berikutnya, silahkan disimak dengan baik ringkasan materinya, dan Pak harapkan kalian yang menemukan. Apa nilaiatnya? Nilaiatnya apa saja yang kalian dapatkan dari bagian-bagian kanda tersebut. Itu dia. Ya. Nah, tadi disampaikan sudah bagus sekali ya. Di sini Pak ambil satu saja. Ya. Ketika Ramadewa mengikuti Sayambara di Matila, sehingga mendapatkan istri Dewi Sita, anak dari Prabu Janaka. Nah, dalam Sayambara tersebut, di mana Sayambara tersebut Prabu Janaka meminta siapa yang bisa mengangkat busur keramat yang dianugerahi oleh Dewa Siwa. Jadi, banyak raja-raja yang datang, yang tidak mampu melaksanakan atau menyelesaikan sayembara tersebut, tapi Rama sebelum melakukan atau menyelesaikan tugasnya, mengangkat busur tersebut, di sini Rama memberikan contoh kepada umat manusia, di mana Rama merupakan awatara dari Dewa Wisnu, memberi contoh kepada manusia sebelum melakukan tugas, apapun itu sekarang dalam contoh kehidupan sekarang. Jadi kita setidaknya berdoa terlebih dahulu. Jadi Rama memberikan contoh, beliau berdoa terlebih dahulu agar kehidupan manusia ke depannya, apa yang kita laksanakan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam melaksanakan tugas tersebut, agar dilancarkan. Kenapa kok bukannya Rama itu adalah dewa, kok berdoa lagi? Nah, di sini Rama ingin memberikan suatu contoh ke depannya kepada manusia. Itu dia ya. Padahal sebenarnya Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu itu adalah tunggal, satu. Cuman sebutannya sesuai dengan tugas beliau. Beliau disebut Dewa Brahma sebagai pencipta, beliau disebut sebagai Dewa Wisnu sebagai yang memiliki tugas memelihara, dan juga Dewa Siwa sebagai pelebur. Nah, setelah berdoa, beliau juga mendapatkan restu dari Resi, di mana di sini terkait dengan siatnya pada Resi Wiswamitra diberikan restu. Beliau juga mendapat restu dari orang tuanya, di mana dikaitkan ke dalam fitrayatnya. Nah, itu beberapa contoh dari satu kutipan saja. Jadi tadi diambil dalam diminta oleh Resi Wiswamitra, karena beliau akan melaksanakan yadnya agar tidak diganggu oleh raksasa. Jadi diambil juga kisahnya, diambil butayadnya tadi diberikan ya. Jadi itu nilai yadnya yang sudah terkandung dalam Balakanda yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya.
Sehingga bagian pertama daripada cerita Ramayana yang terdiri dari 7 kanda itu adalah Bala Kanda. Awal kisah Ramayana ini, ya, ini sudah dibahas secara jelas pada pertemuan sebelumnya, sehingga bisa kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu membahas bagian kedua dari perjalanan Rama atau Ramayana, yaitu adalah Ayodhya Kanda. Mari kita perhatikan bersama. Untuk di akhir Pak akan minta 1-2 orang untuk mengambil nilai yadnya yang terkandung di dalam Ayodhya Kanda. Nah, seperti yang kita ketahui, kitab Ayodhya Kanda menceritakan kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana. Jadi setelah Sang Ramadewa berhasil memperistri Dewi Sita, maka sepulang dari Matila, Prabu Dasarata ingin menyerahkan kerajaan Ayodhya kepada Ramadewa. Karena Prabu Dasarata sudah merasa sudah tua dan ingin menyerahkan tanggung jawab kepada putranya. Tetapi terhalang oleh Dewi Kekayi, di mana Dewi Kekayi ini adalah istri kedua daripada Prabu Dasarata, di mana sebelumnya Prabu Dasarata sudah memiliki janji. Jadi Dewi Kekayi masih memegang 2 janji dari Prabu Dasarata. Mengingat dari janjinya, di tengah hutan terdahulu, jadi Dewi Kekayi meminta agar menjadikan putranya sebagai raja di kerajaan Kosala, ibu kota Ayodhya. Dan yang kedua, meminta janji kepada Prabu Dasarata agar mengasingkan atau membuang Rama selama 14 tahun ke hutan. Nah, melihat dari permintaan daripada Dewi Kekayi, sebenarnya Prabu Dasarata sempat menolak daripada permintaan tersebut. Tetapi karena bijaksananya Ramadewa, beliaulah yang meminta agar semua janji itu ditepati. Sehingga Ramadewa keesokan harinya pergi ke hutan dengan istrinya yang diikuti oleh adiknya Sang Laksmana. Setelah itu, Prabu Dasarata merasa bersedih, jadi mulai sakit karena kejadian tersebut. Dan akhirnya pun wafat karena sangat sedih ditinggalkan oleh anaknya Sang Rama. Bharata yang merupakan putra dari Dewi Kekayi ingin dinobatkan menjadi raja oleh ibunya, tetapi ia menolak. Karena Bharata sangat menghormati kakaknya, Sang Rama. Kemudian Sang Bharata menyusul Rama ke hutan, memohon agar Rama untuk kembali ke kerajaan sebagai raja. Tetapi Rama memiliki pendirian karena setia pada perkataannya dan juga hormat kepada orang tuanya, baik itu Prabu Dasarata dan juga ibu tirinya, Dewi Kekayi, menolak permintaan Bharata untuk kembali ke kerajaan dan akan menyelesaikan janji daripada ayahnya, Prabu Dasarata, kepada Dewi Kekayi. Rama diminta untuk mengasingkan diri selama 14 tahun di dalam hutan. Nah, karena Sang Bharata bersikukuh agar kakaknya Sang Rama yang menjadi raja di kerajaan Kosala, ibu kota Ayodhya, akhirnya Sang Rama menyerahkan teropah kepada Bharata. Jadi tahu teropah itu.
Tropah itu sandal dari Sang Rama Dewa. Ya, alas kakinya diserahkan kepada Sang Barata sebagai simbol Sang Rama yang memimpin kerajaan atau Barata memimpin kerajaan atas nama Sang Rama Dewa. Nah, tropah tersebut sebagai lambang bahwa Barata memerintah atas nama Rama. Kalau dilihat sekarang mungkin stempel kerajaan, ya. Jadi dulu sandal Sang Rama dibawa ke kerajaan. Itu dia. Karena Barata nggak mau kembali kalau kakaknya tidak mau menjadi raja. Jadi yang diberikan adalah sandal beliau. Nah, sehingga kembali Sang Barata dan dinobatkan sebagai raja dalam upacara penobatan, ya, yang dilaksanakan di Ayodhya, dipimpin oleh para maharesi dan juga pemberian sedekah kepada seluruh masyarakat atau rakyat daripada Kosala, kerajaan atau ibu kota Ayodhya, menghadiri acara tersebut. Dalam upacara tersebut pun, Sang Barata itu tetap menjinjing tropah Sang Rama Dewa. Jadi tetap mengatasnamakan, memegang sandal beliau. Dan menempatkan tropah ataupun sandal Sang Rama di atas singgasana ataupun kursi raja. Nah, selama pemerintahan Barata pun dilakukan dengan baik sehingga Ayodhya menjadi makmur dan sejahtera. Nah, itu bagian daripada inti ataupun ringkasan materi dari bagian Ayodhya Kanda. Bagian kedua dari Sapta Kanda, kitab suci Ramayana. Nah, dari Ayodhya Kanda ini kita akan mengambil nilai-nilainya yang terkandung di dalam bagian tersebut. Nah, sebelum kita bahas apa saja yang kalian dapatkan nilainya dalam ringkasan materi tersebut. Pertama mungkin ya di sini udah ada nih Bunga Widyasari ya. Silakan Bunga. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan. Salah satu nilai dari Ya, silakan ambil satu fitrayatnya aja yang mana Bunga bisa dapatkan dari ringkasan materi tersebut. Tidak usah semua. yang saya dapatkan yaitu fitrayatnya, Ya, yang silakan. dimana demi mematuhi janji orang tuanya atau patuh kepada orang tuanya, Sri Rama, Laksmana, dan Dewi Sita mau menerima perintah dari Sang Raja Dasarata untuk pergi hidup di hutan, meninggalkan kekuasaannya sebagai raja di Ayodhya. Baiklah, Bunga Widyasari 10 HP Semelan nomor 10 ya. 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 Jadi bagus sekali ya. Jadi diambil tadi Bunga Widyasari mendapatkan satu nilai hiyadnya, bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi Sang Rama yang seharusnya menjadi raja bersedia untuk dibuang ke hutan selama 14 tahun. Itu pengorbanan atau pengabdian kepada orang tua yang bisa kita ambil, kita contoh. Ya, bagaimana kita menghormati orang tua kita sekarang. Baik, selanjutnya di sini ada lagi yang angkat tangan Rizka. Silakan Rizka. Nilai fitrayatnya dalam Ayodhya Maaf Kanda. Rizka, mungkin bisa lebih keras sedikit. Nilai fitrayatnya dalam Ayodhya Kanda. Silakan. Fitrayatnya digambarkan
Rizka melalui sikap Rama yang berbakti kepada ayahnya dengan mentaati sumpah ayahnya. Berarti yang diambil di sini nilai yadnya yang mana, Rizka? Fitrayatnya. Ya, Fitrayat. maaf kurang jelas. Yang mana? Fitrayatnya. Fitrayatnya juga ya. Jadi Rizka juga mendapatkan nilai yadnya dari fitrayatnya. Rizka 10 HP 9, HP 5 ya? Ya. HP 5 nomor 27. Ya. Baik. Jadi bagus sekali Rizka mendapatkan satu nilai yadnya yang terkandung apa yang terdapat dalam pancayatnya yaitu fitrayatnya ya. Jadi tadi Bunga juga mendapatkan dari fitrayatnya. Ada nggak di sini yang mendapatkan nilai yadnya di luar daripada fitrayatnya ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kalau enggak, Pak tunjuk di sini. Ayo, mungkin satu contoh lagi. Di luar dari fitrayatnya, ada enggak? Mungkin manusiayatnya, butayatnya, dewayatnya. Ya, Rizka lagi nih ya. Oke, Rizka silakan. Ada ya, Rizka? Ini kok nggak kedengaran ya, Rizkanya? Manusiayatnya tergambar dalam bentuk persahabatan antara Rama dengan Sugriwa untuk saling tolong-menolong. Nah, dalam kisah Ayodhya Kanda, jadi belum diceritakan persahabatan sampai dengan Sugriwa ya tadi ya. Dalam kisah Ayodhya Kandanya dulu. Ada yang dapat nggak? Gimana? Yang lain ada? Oke, mempersingkat waktu ya. Jadi dalam kisah tersebut, tadi kalian sudah menyaksikan beberapa nilai yadnya di dalam ringkasan materi sebenarnya. Ya, kalau diperhatikan dewa yadnya singkat saja. Bagaimana sebelum Barata dinobatkan sebagai raja dilakukan suatu penobatan upacara persembahan kepada Tuhan agar Barata bisa menjadi raja yang baik di dalam kerajaan Kosala, ibu kota Ayodhya. Nah, itu salah satu nilai yadnya yang terkandung di dalam Ayodhya Kanda. Resi yadnya, dalam penobatan tersebut diundang para resi. Ya, untuk apa? Mengantarkan upacara tersebut dan menghormati resi-resi tersebut. Jadi fitrayatnya tadi sudah disampaikan beberapa oleh teman kalian. Manusiayatnya menjalin hubungan di sini. Ya, korban suci sama manusia. Tadi ditunjukkan, Pak sampaikan dalam ringkasan materi, dalam upacara penobatan dihadiri oleh seluruh rakyat dan diberikan sedekah ataupun jamuan makan kepada rakyat tersebut pada acara tersebut. Itu termasuk manusiayatnya. Butayatnya menjaga keharmonisan dengan lingkungan sehingga pemerintahan Barata bisa berjalan dengan baik dan makmur sejahtera rakyatnya karena bisa menjaga lingkungan alam, itu termasuk dalam butayatnya juga. Nah, itu poinnya, Pak persingkat karena waktu sudah lewat ya. Nah, nanti kita bisa gali lagi nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dan kita akan lanjutkan pembahasan nilai yadnya di dalam kanda-kanda berikutnya pada pertemuan
berikutnya. Jadi pertemuan kali ini sudah bagus sekali, aktif-aktif ya. Dari AP9, AP10, AP4 ya. Ini AP9 banyak yang aktif Pak, perhatikan. Terima kasih ya. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.